Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semua. Selamat siang. Ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, mohon izin saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Riani Puspitaningsih dari SD Negeri Banyu Urip, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Saya anggota guru penggerak Angkatan 11. Bapak Ibu guru hebat, sebelum acara saya lanjutkan, saya izin print screen dulu nggih. Silahkan senyumnya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya lanjutkan acara saya hari ini, perlu saya informasikan bahwa kegiatan ini adalah dalam rangka penugasan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 di modul 1.4, yaitu disiplin positif. Bapak Ibu guru hebat, supaya hari ini berjalan lancar, marilah kita buka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya untuk menyampaikan materi kita hari ini. Saya akan share materi nggih. Apakah sudah nampak? Belum, Bu. Belum. Sudah Bapak Ibu? Belum, Bu.
Sudah, Bu. Sampun, Bu. Baik, Bapak Ibu. Saya mulai, nggih. Nggih. Ya. Ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini, Bapak Ibu. Materi yang kedua yaitu kita akan membahas beberapa tentang disiplin positif. Yang pertama yaitu teori kontrol seorang guru. Yang kedua adalah perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima adalah posisi kontrol guru. Yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita memasuki di materi pertama yaitu teori kontrol seorang guru. Selama ini kita berkeyakinan bahwa yang pertama, guru itu merupakan pengontrol dari murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa diri untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut, tetapi kontrol menyatakan bahwa semua perilaku dan tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi dalam hal ini, jadi tidak semua murid itu suka kita kontrol Bapak Ibu. Terkadang kita seorang guru juga sering melakukan seperti itu. Mungkin karena rasa kita sebagai guru itu terlalu khawatir dengan muridnya. Jadi apapun yang dilakukan murid kita, kita selalu mengontrolnya, selalu menanyakannya. Nah, bagaimana ketika murid kita itu tidak setuju dengan perilaku kita yang mengontrol dirinya, mereka akan protes Bapak Ibu. Mereka akan menggunakan kata-kata, biasanya anak-anak akan menggunakan kata-kata begini, ada apa sih Bu Guru? Begitu. Nah, itu kalau dengan kata-kata lah. Apabila dengan sikap, seorang anak yang tidak mau dikontrol oleh gurunya itu biasanya ketika Bu Guru menanyakan sesuatu, anak itu malas untuk menjawab. Bahkan ada anak yang selalu kita tanya, kita ingin tahu, kita cari, kita gali apa yang dia kerjakan, dia akan meninggalkan kita. Sekarang ilusi kontrol yang kedua Bapak Ibu yaitu bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Mengulangi suatu perilaku tertentu adalah penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu memungkinkan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini biasanya hal seperti ini sering kita lakukan Bapak Ibu. Kita sering membujuk murid kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Nah, keinginan kita itu belum tentu anak-anak itu mampu untuk mengikuti keinginan kita. Karena itu kita membujuk, merayu sampai akhirnya murid itu mau. Jadi murid itu melakukan sesuatu yang kita inginkan itu dengan terpaksa Bapak Ibu.
Jadi akhirnya murid tersebut menjadi terbiasa kalau tidak dirayu dulu, tidak diiming-iming apa dulu, anak itu tidak akan melakukan sesuatu. Yang ketiga, teori kontrol yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dalam hal ini, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas adalah gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan. Nah, ini di sini. Guru itu kadang mengkritik murid dengan bahasa yang halus. Kita kadang juga sering melakukan hal yang demikian ini. Kita mengkritik muridnya dengan bahasa yang halus. Nah, akhirnya bahasa yang halus yang tujuan kita untuk mengkritik itu malah tidak dipahami oleh murid. Jadi, sekarang kita ke teori kontrol yang keempat, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan yang akan terbentuk. Ini pun akan terjadi pada peserta didik kita, Bapak Ibu, apabila kita terlalu memaksa keinginan kita terhadap anak didik kita. Bisa dicontohkan misalnya anak didik kita itu dipaksa untuk melakukan kegiatan yang menurut kita benar. Tapi kan apa yang kita anggap benar itu belum tentu bisa diterima untuk anak-anak kita. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu cukup untuk teori kontrol guru. Dan sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu 3 perilaku manusia. 3 perilaku manusia itu memiliki 1. Motivasi, yang kedua itu hukuman dan penghargaan, yang ketiga adalah restitusi. Bapak Ibu guru hebat, 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Goosen. Yang pertama itu manusia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, bahwa manusia itu cenderung ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, bahwa manusia itu menghargai diri dengan nilai-nilai yang ia percayai. Nah, untuk yang nomor 1, Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sifat mutlak yang dilakukan oleh seorang manusia. Tidak satu manusia pun yang ingin dirinya dipersalahkan, ingin dirinya tidak nyaman. Jadi semua manusia ingin bahwa dirinya berada dalam posisi yang nyaman. Begitu juga murid-murid kita, Bapak Ibu. Di sekolah, seorang guru hendaknya menciptakan rasa yang nyaman untuk muridnya. Jadi jangan sampai kedatangan anak-anak kita ke sekolah itu
akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman, rasa takut, rasa minder, atau rasa yang tidak nyaman yang lainnya. Dan yang kedua, bahwa manusia itu ingin selalu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga tugas kita Bapak Ibu Guru untuk memberikan imbalan, penghargaan kepada orang lain. Dan penghargaan untuk murid-murid kita itu tidak harus berupa barang ataupun berupa uang Bapak Ibu. Bisa berupa dengan acungan jempol, bisa dengan senyuman kita setiap pagi, itu juga merupakan imbalan untuk anak-anak dalam rangka mereka menciptakan kenyamanan di sekolah. Nah, dan yang ketiga, manusia itu menghargai diri dengan nilai-nilai yang ia percaya. Terkadang anak-anak itu lebih percaya bahwa di sekolah itu guru adalah seorang public figure. Jadi, kalau di sekolah, bahkan sampai di rumah, seorang anak itu akan lebih percaya dengan gurunya ketimbang dengan orang tuanya ataupun orang yang ada di sekitarnya. Jadi, karena anak-anak kita itu lebih percaya dengan kita, jadi mari Bapak Ibu Guru kita berikan motivasi yang terbaik untuk anak-anak sebagai imbalan bahwa mereka telah percaya dengan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kebutuhan perilaku manusia yang kedua yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah yang dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, bisa juga diartikan undang-undang atau peraturan. Nah, hukuman ini biasanya sifatnya mengekang. Seorang anak di sekolah yang mendapat hukuman itu biasanya akan merasa takut, merasa rendah diri, dan merasa minder. Nah, sekarang yang berupa penghargaan Bapak Ibu. Pengakuan atas prestasi dan atau kesempatan mengembangkan diri, tanda komitmen dan kesetiaan, serta penghargaan dalam bentuk lainnya. Penghargaan juga bisa berupa reward dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi intrinsik dari motivasi ekstrinsik. Maksudnya, motivasi yang timbul dari kesadaran diri sendiri. Ini masalah penghargaan Bapak Ibu yang sering kita lakukan. Anak-anak kita yang mendapat peringkat 1, 2, 3 itu selalu kita berikan penghargaan berupa hadiah. Sementara anak yang tidak mendapatkan peringkat 1, 2, 3, mereka hanya menyaksikan. Nah, sekarang Bapak Ibu Guru mari kita rubah untuk penghargaan yang semacam itu Bapak Ibu. Jadi, jika peserta didik kita dari prestasi 1, 2, 3 itu mendapatkan hadiah, jadi anak yang satu kelas itu pun alangkah baiknya kalau kita juga memberikan hadiahnya kepada mereka meskipun jumlahnya tidak sama. Bisa saya contohkan, peringkat 1 mendapatkan buku 10, peringkat 2 mendapatkan 7, peringkat 3 mendapatkan 5. Nah, nanti bisa untuk yang satu kelas itu tidak mendapatkan peringkat, alangkah baiknya jika mereka juga diberikan hadiah berupa buku meskipun jumlahnya hanya 1 ataupun 2. Jadi di sini tidak ada istilah kita membedakan anak berdasarkan prestasinya, tidak seperti itu Bapak Ibu. Nih, karena tidak semua reward itu bernilai positif Bapak Ibu. Ada reward yang bernilai negatif.
Nah, untuk anak kita yang mendapatkan juara itu mendapatkan reward besar dari gurunya, itu akan menciptakan pola pikirnya yang anak itu menjadi sombong. Sementara anak lain yang tidak mendapatkan prestasi, tidak mendapatkan reward dari Bapak Ibu gurunya, mereka akan minder. Itulah kenapa pada kurikulum Merdeka kali ini kita tidak boleh memberikan ranking untuk anak-anak kita karena ditakutkan akan terjadi seperti itu. Nah, perilaku manusia yang ketiga yaitu restitusi. Chelmsford-Gossen di tahun 1998 mengatakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sedangkan Gossen di tahun 2004, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi ini Bapak Ibu, apabila anak kita melakukan kesalahan, apabila anak kita melakukan pelanggaran yang terjadi di sekolah, akan lebih baik kita dekati dulu secara internal. Kita tanyakan, kenapa anak itu melakukan kesalahan? Dan kita tanyakan juga, apa akibatnya jika mereka melakukan kesalahan itu? Kemudian setelah akibatnya, dia bisa mengungkapkan akibatnya, kita berikan solusi terbaiknya. Setelah solusi terbaiknya, berikan penguatan bahwa untuk selanjutnya si anak tersebut tidak akan melakukan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu guru hebat, berikut ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi itu menguatkan peserta didik. Dan yang terakhir, yang kedelapan, bahwa restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, yang mana restitusi ini bisa sangat mudah untuk kita praktekkan di anak didik kita. Ketika anak didik kita melakukan kesalahan, sekecil apapun itu salahnya. Tapi kita juga harus ingat bahwa restitusi itu juga memiliki konsisten. Jadi tidak semuanya restitusi itu tidak ada konsistennya. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, kita ke materi 3 yaitu keyakinan kelas.
Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuatnya sendiri. Bapak Ibu guru hebat, bahwa keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Nah, di sini juga saya jelaskan perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Sedangkan peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa dan siswa itu harus mematuhinya. Bagaimana jika peraturan kelas itu tidak dipatuhi oleh siswa kita? Maka anak-anak itu akan dikenakan hukuman karena tidak mematuhi peraturan kelas. Sedangkan keyakinan kelas itu tidak ada hukuman di sini. Karena semuanya telah disepakati oleh siswa. Dibuat oleh siswa bersama guru, ditentukan oleh siswa bersama guru, dan dilakukan oleh siswa bersama dengan guru juga. Baik Bapak Ibu, bagaimana cara kita merumuskan keyakinan kelas? Yang pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Yang kedua, semua usulan dari siswa atau murid ditulis pada papan tulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting bagi pembelajaran di kelas. Yang keempat, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat yang positif. Oke Bapak Ibu, kalau di dalam peraturan kelas itu misalnya berbunyi tidak boleh datang terlambat. Nah, itu kata tidak itu mari kita hilangkan Bapak Ibu. Jadi kata tidak itu terkadang mengandung makna yang negatif. Kata tidak boleh datang terlambat ke sekolah itu bisa kita ganti dengan kata yang mengandung makna positif, yaitu datang masuk sekolah tepat waktu. Gitu. Itu saya contohkan satu, dan contoh yang lain bisa dengan kata-kata yang tidak boleh bisa dirubah menjadi kata yang lebih positif. Jadi anak-anak itu lebih percaya bahwa keyakinan kelas itu bukanlah sebuah aturan yang mengandung hukuman. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang keempat yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Karena kebutuhan dasar kita itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua,
kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, berupa kebebasan. Yang keempat, berupa kesenangan. Dan yang kelima itu berupa penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka. Untuk lebih jelasnya, saya akan menyampaikan kelima dasar kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa kebutuhan manusia itu bertahan untuk hidup. Kebutuhan bertahan untuk hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya ada yang berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan yang akan perasaan aman. Jadi, kebutuhan kita untuk bertahan hidup itu kita merasa aman dengan lingkungan kita, merasa cukup dengan rumah dan makanan kita, merasa kesehatan kita juga terpenuhi, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Juga termasuk kebutuhan tentang biologis kita, Bapak Ibu, untuk regenerasi kita. Dan yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya, Bapak Ibu, yaitu 1, kebutuhan psikologis. Yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, hewan peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga bisa suka bekerja dalam kelompok. Jadi itulah anak-anak kita, Bapak Ibu. Kebutuhan kasih sayang terhadap anak itu harus kita wujudkan di sekolah, di mana anak itu merasa diterima di sekolah. Berhubungan dengan teman yang baik, berhubungan dengan Bapak Ibu guru yang menyenangkan, berhubungan dengan kakak kelas ataupun adik kelas yang baik. Jadi anak-anak merasa diterima. Jika anak-anak itu merasa diterima, sosial mereka pun akan lebih baik lagi. Dan psikologisnya pasti akan lebih baik. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati.
Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai hal terbaik. Nah, ini penguasaan untuk anak-anak didik kita. Biasanya anak-anak yang ingin diakui penguasaannya, dia ingin selalu menjadi seorang pemimpin, ketua kelas contohnya. Jadi ketua kelas itu punya pengaruh untuk anak-anak lainnya. Yang keempat yaitu kebebasan berupa kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban itu adalah bahwa ia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa, maka anak itu tidak bisa memenuhi kebutuhan kebebasannya. Jadi, anak yang kebebasannya terpenuhi, mereka akan berpikir kritis, Bapak Ibu. Bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bisa mencoba-coba hal yang baru dengan sekitarnya, dengan lingkungan sekitarnya, dan dia tidak tergantung dengan teman-teman yang lain. Kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, apabila hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan bukan? Gesser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain itu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak yang kebutuhan dasar kesenangannya yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang telah ia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Itulah anak-anak kita. Jadi anak-anak kita juga butuh akan kesenangan Bapak Ibu, supaya mereka itu bisa bergurau dengan temannya, bisa berkonsentrasi tinggi, juga bisa bertingkah laku dengan baik. Baik Bapak Ibu, untuk yang materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang pertama, Bapak Ibu, guru adalah sebagai penghukum. Yang kedua,
Guru adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai pemantau. Yang keempat, guru sebagai manajer. Dan yang terakhir, guru adalah teman. Baik Bapak Ibu, guru sebagai penghukum. Di sini saya sampaikan bahwa seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berakhir ataupun bisa berhasil, yaitu dengan cara dia menghukum. Seorang guru penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot dan jarinya menunjuk-nunjuk menghardik muridnya. Bagaimana hasilnya jika seorang guru ini seorang penghukum? Kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini, ketika seorang guru menjadi seorang penghukum, biasanya akan menimbulkan rasa dendam untuk muridnya. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa guru adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah biasanya menggunakan nada suara memelas, halus, sedih, berbahasa tubuh merapat pada anak, dan lesu. Bagaimana hasilnya Bapak Ibu jika seorang guru itu menjadi pembuat rasa bersalah? Murid akan merasa bersalah, itu sudah pasti. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala, sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa guru adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik
yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Dalam posisi teman ini, seorang guru nada suaranya biasanya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenakannya. Bagaimana hasilnya untuk anak-anak jika seorang guru itu sebagai teman? Murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah hanya akan membuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama untuk guru yang lain. Yang keempat, Bapak Ibu, di sini guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, bahwa dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang guru yang menjalankan posisi pemantau, seorang guru sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang guru pemantau biasanya nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Dan hasilnya bagaimana ke murid kita jika seorang guru itu sebagai pemantau? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat mereka berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Yang terakhir, guru adalah seorang manajer. Pada posisi ini, posisi yang terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun posisi pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu, kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita ingin menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer,
Murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya, namun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Oke. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat lagi. Pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Seorang manajer biasanya nada suaranya tulus, berbahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat kepada murid. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak pernah marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersendagurau menempatkan sebagai teman murid. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam posisi 5 kontrol seorang guru ini, coba kita refleksi diri kita sendiri, kita berada di posisi yang mana? Apakah kita berada di posisi penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau kita adalah teman murid, atau kita adalah pemantau, atau kita adalah seorang manajer? Baik Bapak Ibu, untuk sesi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini adalah bagan segitiga restitusi Bapak Ibu, di mana ini kita akan menanyakan ketika anak kita melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ia sepakati. Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Tujuannya adalah untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Baik, Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah awal yang perlu dilakukan pada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas peserta didik. Tujuannya untuk merubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan dan menjadi orang yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dari setiap tindakan yang dilakukan oleh peserta didik, Bapak Ibu. Dan yang ketiga itu menanyakan kembali keyakinan kelas yang pernah disepakati, tujuannya yaitu untuk memotivasi anak secara internal. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi yang saya berikan. Barangkali ada yang
hendak bertanya, monggo Bapak Ibu saya beri kesempatan, silahkan untuk raise hand. Monggo Bapak Ibu. Baik, Bu Yola, monggo. Monggo Bu Yola Tara. Dibuka dulu mic-nya Bu Yola. Maaf. Ya. Oh iya Bu, materinya sudah bagus, sudah baik. Terus saya mau bertanya tentang kesepakatan kelas tadi Bu. Monggo Bu. Ya, kesepakatan kelas itu apakah boleh mengambil kata-kata yang ada di peraturan sekolah gitu. Sudah itu saja Bu. Bentar Bu. Ini adalah keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Jadi peraturan kelas itu dibuat oleh seorang guru. Dibuat secara sepihak oleh seorang guru. Dengan kata-kata biasanya tidak boleh datang terlambat. Gitu kan? Kata tidak boleh datang terlambat itu mengandung ekstensi yang negatif, Ibu. Jadi kata tidak boleh datang terlambat itu mari kita rubah menjadi arti yang negatif, yang positif. Menjadi datang ke sekolah tepat waktu. Gitu. Masih banyak yang lain. Contohnya seperti tidak boleh membawa mainan. Tuh. Bisa diganti tidak boleh membawa mainan itu dengan kata bermain saat istirahat atau bermain ketika di rumah, begitu. Tidak boleh mencoret-coret tembok. Kata positifnya yaitu menjadi jagalah kebersihan sekolah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Begitu. Jadi, boleh diambil dari peraturan kelas, tetapi kita olah lagi menjadi kata yang lebih positif. Begitu Bu Yola. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Yola. Ada lagi Bapak Ibu? Menanggapi tadi yang diutarakan atau sampaikan oleh Bu Yola, itu memang betul dan perlu disosialisasi sehingga dalam kegiatan pembelajaran itu akan lebih baik dan efektif dan mendapatkan anak-anak itu di dalam kelas lebih nyaman untuk belajar yang lebih giat seperti itu. Baik, terima kasih Bu Sulasmi atas
umpan baliknya. Monggo yang lain. Monggo yang lain Bapak Ibu. Jika tidak ada, maka presentasi saya kali ini saya cukupkan. Apabila banyak kelebihannya ya, saya mengucapkan terima kasih. Jika banyak kekurangannya, saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Bu. Sama-sama.